Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, khususnya guru kelas 1 dan guru kelas 4 yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka. Berikut ini saya akan menjelaskan penilaian intrakurikuler dengan menggunakan aplikasi Proper versi 19. Baik, langsung saja. Dari menu utama kita klik tombol penilaian intrakurikuler. Di sini akan muncul submenu, di antaranya lingkup materi dan tujuan pembelajaran. Jika kita klik, nanti di sini akan muncul kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sesuai dengan jenjang kelas yang kita programkan, maka di salah satu kelas itu akan muncul semester ganjil dan semester genap. Nah, dalam hal ini kelas 4 di bawahnya muncul kelas semester ganjil dan semester genap. Kita klik pada semester ganjilnya, maka akan memunculkan tabel yang berisi mata pelajaran, kemudian lingkup materi, kode, dan tujuan pembelajaran. Yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, untuk kode dan tujuan pembelajaran itu dapat Bapak Ibu edit atau ambil dari RPP. Baik, selanjutnya kita kembali. Di sini tidak ada yang perlu kita kerjakan secara umum, kecuali Bapak dan Ibu ingin mengedit, silakan. Kita kembali lagi dan bagian selanjutnya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau di istilah kurikulum 2013 itu KKM. Kita klik, nanti di sini akan muncul tabel. Bapak dan Ibu bisa melakukan penyesuaian KKM madrasahnya atau KKTP-nya misalnya 70. Dan untuk rentang predikat misalkan A, Bapak dan Ibu bisa mengetikkan predikat A itu dengan sebutan misalnya sangat menguasai atau sangat mahir dan seterusnya. Baik, kita klik kembali, kemudian di sini ada pembobotan nilai rapor. Di sini Bapak Ibu juga dapat melakukan edit sesuai dengan kesepakatan di sekolahnya masing-masing untuk pembobotan formatif, kemudian sumatif lingkup materi, dan sumatif akhir semester. Oke, kita klik kembali. Kemudian di bagian penilaian, di sini akan memunculkan pelajaran-pelajaran yang secara umum diampu oleh guru kelas. Adapun pelajaran lainnya itu dapat menggunakan aplikasi Aksi Padu. Baik, kita coba contohkan salah satu pelajaran misalkan PPKN. Nah, di sini terdapat tabel yang memuat nilai formatif, nilai sumatif lingkup materi, dan sumatif akhir semester. Baik, pada formatif di sini terdapat 3 lingkup materi, dan pada salah satu lingkup materi kita perhatikan terdapat TP1, TP2, dan TP3. Nah, ini redaksi dari TP1, 2, dan 3 ini dapat Bapak Ibu ketahui melalui lingkup materi yang tadi sebelumnya telah kita akses. Sebagai contoh, misalnya pada PPKN TP1 itu redaksi indikatornya atau tujuan pembelajarannya menerapkan akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan. Untuk TP2-nya memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya. Jadi latihan atau evaluasi yang Bapak Ibu berikan pada setiap pembelajaran untuk mengukur tujuan pembelajaran TP1 dan TP2 selanjutnya dapat Ibu Bapak cantumkan dalam bentuk nilai seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Baik, adapun untuk selanjutnya sumatif lingkup materi, setelah selesai semua tujuan pembelajaran pada lingkup materi pertama di sini misalnya tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Di sini kan ada 3 TP yang diajarkan. Nah, setelah selesai ketiga TP tersebut, dilaksanakan sumatif lingkup materi untuk mengukur capaian dari lingkup yang pertama. Nanti nilainya Bapak Ibu cantumkan di sini dalam bentuk puluhan. Kemudian di akhir semester, Bapak Ibu yang melaksanakan ujian
akhir semester itu disebut dengan sumatif akhir semester. Nanti nilainya dicantumkan di kolom yang tersedia. Baik, untuk sumatif lingkup materi maupun sumatif akhir semester dalam aplikasi Proper versi 19 kita belum menyediakan analisisnya. Jadi Bapak Ibu langsung saja mengetikkan nilai dalam bentuk puluhan. Oke, selanjutnya kita kembali. Untuk pelajaran lainnya, proses pengisiannya sama. Jadi, saya tekankan satu lagi, pada kolom yang tidak memiliki nomor TP, itu tidak perlu dilakukan pengisian nilai. Baik, setelah selesai pengisian nilai, kita lanjutkan dengan rapor. Di sini terdapat catatan ekstrakurikuler. Pengisiannya masih sama seperti pada pengguna Proper versi di bawah 19. Oke, kemudian untuk absen serah terima, ini juga masih sama seperti versi sebelumnya. Kemudian untuk data rapor, di sini terdapat progres. Nah, progres ini memuat data masuk. Misalnya di PPKN dalam aplikasi ini Proper versi 19 yang saya uji cobakan ini terdapat 5 orang siswa. Kelima-limanya telah diisi nilai, maka data masuknya akan tertera 100%. Tetapi apakah nilai yang diisi sudah lengkap? Artinya jika terdapat TP sebanyak misalkan 11 atau 12, apakah semua TP tersebut telah diisi nilai? Nah, untuk melihat hal tersebut, di sini pada bagian catatan akan muncul pemberitahuan. Sebagai contoh, misalnya pada PPKN, progres pengisian nilai yang Anda lakukan pada TP yang tersedia baru 44%. Artinya, kita belum menyelesaikan semua pengisian nilai pada TP yang tersedia. Adapun untuk mata pelajaran lainnya, seperti misalnya mata pelajaran agama. Nah, di sini kita melakukan impor dengan menggunakan aksi padu. Jadi petunjuknya Bapak Ibu klik pada upload aksi padu. Nanti di bagian impor dari aksi padu versi di atas 16 diklik, maka secara otomatis akan masuk. Nah, di sini saya melakukan impor dari aksi padu yang jumlah muridnya 33 orang. Sementara proper yang saya pakai ini jumlah muridnya hanya 5 orang. Maka di sini muncul warna merah di data masuk, kemudian pemberitahuannya terdapat kelebihan pengisian nilai pada aksi padu, di mana jumlah peserta yang seharusnya 5 orang, sementara dalam aplikasi pendidikan agama terdeteksi sebanyak 33 orang. Karena ini hanya sifatnya uji coba, tidak problem. Tetapi apabila ini terjadi di kemudian hari, ini perlu diperbaiki. Jadi jumlah murid di aplikasi Proper dengan jumlah murid di aplikasi Aksi Padu haruslah sama. Baik, selanjutnya kita kembali dan berikutnya ada Legger. Di sini akan memuat nilai untuk setiap mata pelajaran, juga terdapat ranking dan kehadiran. Kemudian di bagian rapor, di sini akan muncul secara otomatis dan tidak ada yang perlu kita kerjakan. Jadi semua nilai yang telah kita input pada TP-TP yang tersedia, maka di sini secara otomatis akan muncul dan kita hanya perlu mengeprint saja. Untuk mengeprintnya, sebelumnya atur terlebih dahulu halaman mulai rapor. Misalnya di kelas 1 dimulai dari 1. Kemudian tanggal pembagian rapornya disesuaikan di sini, bisa dipilih, tersedia di sini tanggal-tanggalnya. Kemudian untuk nomor absen, jika anak nomor pertama maka nomor absennya 1. Setelah diisi nomor 1, Ctrl P, pilih jenis printer yang sesuai. Setelah itu klik OK, maka akan keluar lembaran rapor dan profil peserta didik untuk nomor absen pertama. Demikian juga untuk seterusnya dapat digantikan dengan nomor absen 2, kemudian di print. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk penjelasan menu penilaian intrakurikuler sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.